Lebaran baru aja lewat. Nah, kalian sebagai TikTok affiliate pemula pasti pernah ngerasain naiknya pada saat sebelum Lebaran. Nah, sekarang sesudah Lebaran, apakah terjun bebas atau gimana? Dan gimana cara menyikapinya? Nah, jangan lewatkan karena kita akan ngomongin sesudah yang satu ini. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Alright guys, selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin. Oke. Well, by the way ini barusan lewat di Lebarannya ya. Nah, mungkin teman-teman yang affiliate tuh pada panen sebelumnya, benar gak ya? Nah, tanya ke Pak Andri, gimana Pak Lebaran? Semua Pak? sih ya, nggak cuma Semua affiliate. panen ya. Pokoknya kamu punya bisnis, nggak cuma online, offline juga panen dong. Iya. Tanah Abang kemarin rame. Iya, rame lagi tuh balik. Rame. Iya. Tapi gimana Lebaran tahun ini dibanding tahun lalu? Karena aku industrinya home living ya. Kalau tahun lalu ya pasti rame tahun ini. Karena kan secara bisnisnya pertumbuhannya di tempat kita internal kan tinggi, lebih tinggi daripada tahun lalu. Cuman secara makronya affiliate itu akan terbagi-bagi dari segmen produknya atau kategori produknya. Tergantung sektor. Di tempatku awal-awal Maret itu awal-awal puasa itu naik ya home living ya kan. Begitu 2 minggu menjelang Lebaran sampai 1 minggu menjelang Lebaran itu agak sedikit turun dibandingkan awal. Orang 1 minggu menjelang Lebaran. Kenapa? Peralihan dari orang belanja yang macam-macam untuk rumah ganti untuk baju fashion. Fashion langsung wah Fashion boom. gila. Iya. 2 minggu sebelumnya naiknya luar biasa. Orang kan beli baju fashion biasanya menunda menjelang akhir-akhir. Ya. Ya, tapi kan dia sudah hawa-hawa belanjanya mau ini kan sudah ada. Jadi belanja toples itu 1 bulan sebelumnya rame. Semakin menjelang Lebaran semakin habis. Kenapa? Karena waktunya nggak nutut. Ya. Ya. Buat kirim dan lain Buat kirim sebagainya. beli barangnya ngisinya. Jadi kayak Oke. gitu. Jadi siklusnya kayak gitu. Cici Feni? Ya Fanny sama, kurang lebih seperti itu. Ya. Cuma yang menarik ya, ini gue dapat kemarin dari YouTube ya kan. Mereka ada data bahwa sesudah Lebaran ya kan, seminggu sesudah Lebaran itu tetap ramai. Bagus. Setuju. Ya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena baru pada dapat angpau. Dan uang sisa kan orang itu punya Sisa anggaran ya. Iya, Anggaran iya, tuh Lebaran tahun ini sekian juta gitu ya. Iya. Kan dia hemat-hemat nggak mungkin langsung habis gitu kan. Masih ada sisa, dia habisnya seminggu setelah Lebaran. Ya. Jadi yang sekarang krusial itu adalah ya ini seminggu sesudah ini and then what gitu ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman lu Dri, tahun lalu itu gimana atau tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau kita bicara momentum selama 1 tahun ya, Ya. kita tarik garis gitu ya. Setelah Lebaran akan turun, ya. Tapi untungnya Lebaran di Indo ada 2 di Islam. Oh, oke. Idul Adha kan. sebentar Oh lagi. ya sebentar lagi. Idul Adha sebulan lagi, 1 bulan setengah lagi ada. Oke. Jadi kalaupun ada turun, ya mungkin 2-3 minggu turun. Tapi setelah itu akan naik lagi Hype-nya naik lagi. Naik lagi. Meskipun nggak setinggi Lebaran ya, pasti tertinggi kan Lebaran. Sebenarnya ada 2 peak tertinggi itu Lebaran sama 12-12, 11-11. Oke. Kalau online ya, kita Iya, bicara iya. online, spesifik online. Untungnya kita enaknya kalau habis Lebaran masih ada Idul Adha. Cuma nanti, justru aku nggak ngeri yang habis Lebaran tuh. Aku khawatirnya di bulan 6, bulan 7. Oh. Kenapa? Musim sekolah. Iya, musim sekolah itu, kan ini kayak uang itu kayak air. Iya. Ya, dia akan mengalir ke tempat yang dangkal, yang butuh ditutup gitu Iya, kan. iya. Kalau waktu anak sekolah, itu semua saving money bro. Untuk apa? Biaya-biaya sekolah. Ada yang satu keluarga anaknya mau naik SMP 1, naik SMA 1, satunya kuliah, mati nggak? Waduh. Uang pangkal di depan semua. Aduh pusing itu. Nah, itu nggak mungkin dia belanja macam-macam. Jadi wisdomnya kalau punya anak jangan selisih 3 tahun 3 tahun. Itu juga, itu harus direncanakan. Tapi itu ngeri sebenarnya. Iya, iya. Buat aku lebih waspada di situ di bulan 6, bulan 7, bahkan di bulan 5 akhir udah mulai kerasa tuh. Karena orang savingnya di gaji Mei kan. Iya, iya. Di gaji Mei jangan diambil semua untuk bulan Juni sama Juli kan gitu. Iya, iya. Itu malah aku ngerinya di Mei, Juni, Juli. Oke. Itu pada saat orang benar-benar ketat gitu ya. Karena dia menunggu untuk anaknya Ya, lulus itu. aku kasih problem tapi aku kasih solusi. Ya, gimana solusinya? Buat kalian afiliator ya, ini tidak berlaku untuk seller ya. Kalau seller mau ganti produk sulit, ini enaknya di afiliator. Afiliator kamu tinggal ganti barang aja. Ya, betul. Barangnya apa? Kursi lipat, meja belajar, buku, Kebutuhannya anak-anak. almari, sekolah, apa
tempat belajar, meja belajar itu masih bisa. Dan itu pasti naik gede. Pasti naik besar. Salah satunya kamu tahu yang meja lipat kecil itu biasanya. Iya. Itu naik luar biasa itu. Wah. Ini prediksiku ya. Kalian hajar itu barang itu. Coba kita hajar, kita tes ya. Itu bisa. Ya. Ya carilah sesuatu yang ketika nanti di bulan 6 bulan 7 yang buat anak sekolah itu apa? Itu harusnya kita lari produknya ke sana. Dan ini pentingnya ya, karena kenapa ya? Indonesia secara demografi itu memang cukup sehat ya dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Kalau negara-negara lain itu yang punya anak tuh nggak banyak. Ya. Kalau di Indonesia yang punya anak ini banyak. Makanya contoh kayak jualan produk bayi, ya kan, produk ibu hamil itu kayak gede. Mamung tuh bisa gede banget, ya kan? Kenapa? Karena yang hamil banyak, yang punya anak banyak. Nah kalau udah punya anak banyak ya kan tinggal tunggu waktu ketika dia sekolah. Jualan itu di Jepang nggak laku ya? Jualan itu di Jepang nggak laku, nggak rame tuh jual gituan. Jadi meja belajar itu kenapa kesini semua? Orang Cina yang bikin, kita yang beli. Iya. Tapi keadaannya emang sebetulnya kalau kita ngomong tadi kalau untuk afiliator kan enaknya memang very flexible. Cuman kalau untuk brand, untuk manufaktur itu semua mengeluh. Iya, berat itu. Q1 sampai Lebaran selesai pun update-update yang aku dapat dari teman-teman klien-klien juga it's not good. Jadi dibandingkan sama tahun lalu. Kok bisa memang gitu? decline. Terus kita coba checking emang makronya ya, memang indeks belanja konsumennya ngedrop. Itu jadi karena kan government udah punya banyak indeks kan. Gitu. Jadi kita cuma tinggal ngeliat aja indeksnya kayak gimana sekarang. Ya emang begitu kita ngeliat emang indeks belanjanya turun dan indeks belanja lebarannya juga turun. Serius? Ya. Turunnya berapa persen? Aku lupa, tapi 1 digit. Itu 1 digit. Jadi 10%. Ini menarik. Kemarin aku waktu lebaran datang ke rumah saudara yang manufacture. Ya. Dia nanya gimana online sama tahun lalu gimana gitu. Ekspektasinya dia jawabanku pasti sama turun daya beli kurang. Aku bilang malah kalau di aku dan beberapa teman-temanku yang affiliate ya itu malah oke dibandingkan tahun lalu. Nah dia nanya kok bisa? Karena kan ini secara makro turun semua. Ya aku bilang kita tumbuhnya bukan artinya daya belinya tinggi, tapi perubahan dari offline ke online kan terus jalan. Betul. Ya kan pergeseran. Yang kedua karena aku live streamer, pergeseran dari orang belanja langsung dengan ganti ke live streaming itu juga naik. Ya. Jadi tumbuhnya dari situ. Ya, betul. Mungkin secara makronya turun, tapi peralihan cara belanja konsumen dari yang non live ke live streaming itu tinggi sekali. Ya. Live streaming growth tinggi sekali. Betul. Ya, itu yang buat akhirnya aku tidak terdampak makro. Ya, betul. Itu yang betul. terjadi. I agree. Memang, tapi akhirnya kan kalau kita ngomong dari sisi brand, dari sisi manufaktur, atau teman-teman yang memang bikin produksi sendiri ataupun OEM itu kan pasti ngelihatnya kan lebih ke dua-duanya ya, maksudnya offline dan online gitu kan. Nah itu overall emang decline. Dan buat kita hasil analisanya dari tim yang paling mengerikan adalah karena secara demografik itu tadi middle class-nya kita turun 4,4% ke lower class. Jadi ada 12 juta penduduk Indonesia kembali miskin. Kok bisa gitu? Itu. Karena PHK, penghasilannya turun, lapangan pekerjaan susah. Nilai uangnya turun. Nilai uang relatif lah. Oke, tapi itu yang terjadi hari ini gitu. Nah jadi kalau inflasi kan kita masih safe. Aman. Ya, inflasi kita masih enggak. Itu real gak sih? Angka inflasi itu orang bilang cuma 5%, berapa persen? Pun enggak real pun inflasinya kita enggak lebih dari 10%. Pun enggak real ya. Gitu. Nah tapi misalkan inflasi kita saat ini kondisinya masih bagus, BI rate posisi juga masih bagus. Itu suku bunga bank masih Kalau bagus. Kalau patokannya suku bunga masih rendah. Ya patokan kan pasti uang beredar. Gitu. Jadi ya udah gitu. Nah tapi ya paling concerning buat aku yang harus sangat-sangat aware teman-teman bisnis adalah dari penurunannya middle class. Itu kita harus hati-hati. Ya, karena yang nyerap, yang beli, yang apa, paling doyan belanja yang di middle class. Gitu loh. Jadi kalau sampai yang di middle class ini mendadak turun ke lower class, marketnya itu concerning. Kok bisa? Harusnya naik, bukan turun. Ini kok bisa 4,4% turun ke lower class gitu loh. Nah itu yang harusnya jadi lebih aware. Tapi ya setelah ditarik datanya ya emang kalau kita lihat Q1 ngeri ya. PHK di mana-mana. Itu PHK di mana-mana, pabrik tutup di mana-mana. Itu lapangan pekerjaan tambah susah. Untuk kita yang bisnis, para business owner, CEO bisnis online. Kalau kalian lagi cari tim, ini adalah momennya. Oke. Ya ini lagi discount rate Pak bahasa saya.
Karena banyak sekali Karena banyak sekali orang cari kerja. Yang barusan aku dapat, yang aku nggak sebutin nominalnya ya, tapi dia gajinya segini sebelumnya. Bottomnya di sini ya, dia willing di sini. Wow. Lebih dari setengahnya. Tapi ini untuk market yang mana Pak? Untuk kelas pekerja yang seperti apa yang kamu bilang ini? Almost all. Apalagi di top management. Top management. Semakin gitu. Tapi yang di bawah pun mereka willing untuk. Ada pengaruh nggak sama kemarin bubarnya era startup itu? Oh iya, tapi itu udah selesai lah. Sudah lewat, fase itu udah lewat. Itu udah lewat jauh itu sih. Impact dong. Impact. Karena akhirnya aku kan yang pertama kali di gengnya kita menggaungkan I don't believe in startup. I hate startup concept. Aku nggak suka konsep bahwa kamu harus bakar uang, gitu. Terus profit kamu tinggalkan. Yang penting kamu cari solusi atas sebuah masalah dulu. Ya, now proven. Buka aja sekarang laporan keuangan startup, ada yang bagus nggak, ada yang sehat nggak? Gitu. Masih minus semuanya. Iya, nggak ada yang sehat, semua kacau toh. Yeah. E-fishery juga kacau akhirnya. Yang digadang-gadang startup paling baik, ya kan? Ya itu fraud lah itu. Itu fraud, that's another one. Ya, I'm very sorry, tapi akhirnya at the end of the day juga they're doing standard or traditional works. Gitu, nothing new gitu loh. Nah, makanya kenapa kok ngomong I don't believe in startup. Nomor satu memang harus dari awal. Fundamental apa? Ya top line, bottom line udah. Revenue masuk, potong biaya, hasilnya profit. Gitu. Jadi balik lagi ke situ, semua bisnis apapun pasti kembali ke laporan keuangan itu gitu. Nah makanya ketika startup boom, wah kita cari kerja, cari pegawai, cari karyawan sulit. Susah Pak. Karena patokannya startup semua. Iya, yang dulunya standar gajinya berapa? Standar gajinya harusnya cuma 6 juta. Gara-gara startup standar gaji jadi 15 juta. Gak make sense. Gitu. Dan ekspektasinya udah ditaruh di situ. Now become realistic again. Betul. Ya sekarang tersadarkan, makanya akhirnya ngomong sekarang untuk cari managerial level discount rate. Betul. Kenapa? Karena mereka sadar ya value-nya mereka nggak sampai segitu. Betul. Dengan hasil yang didapat ya nggak dapat hasil seperti itu gitu. Yes. Jadi kalau teman-teman lagi sekarang nyari ini ya apa social media manager, atau content creator, nyari digital advertising manager, itu atau cari apa digital conversion specialist itu. Now is the time. Gitu. Sekarang waktunya, karena lagi banyak orang yang lagi mencari pekerjaan karena mereka sudah kehilangan di layoff. Interesting. Catat baik-baik tuh teman-teman ya. Terutama teman-teman yang sekarang bisnisnya offline mau ke online dari dulu nggak bisa. Ini saatnya, ya ini saatnya. Jadi penting banget. Nah balik lagi sekarang ke ini apa sesudah Lebaran ya. Nah buat kita affiliate ya. Jadi berarti tetap ngelihat momentum-momentum ke depan ya, mau nggak mau ya, betul kan ya? Jadi kayak abis itu mungkin Idul Adha, kemudian anak sekolah. Nah itu yang gue suka banget sih memang kalau dari affiliate itu versatile ya. Tapi gini ya, ada yang ngomong kayaknya misalnya kalau lu udah jualan misalnya kayak home living, tiba-tiba lu jualan sesuatu yang beda banget dengan itu, ya kan? Elektronik misalnya, ya kan? Atau misalnya fashion misalnya, apakah itu oke? Atau ya udah lu satu kategori ini ya udah lu stick di kategori itu terus. Oke. Kalau aku jawabnya gini, aku nggak pernah ngelihat affiliate itu ibaratnya apa namanya kita kerja cuma satu akun. Yang membatasi satu akun kan kita. Iya. Aku sekarang mau membuka 5 akun baru. Wow. Ya, jadi aku sudah ngelihat industri ini itu benar-benar seperti perusahaan gitu loh. Kita cuma punya buka cabang baru, toko baru, bisnis unit baru. Dan itu sangat possible banget gitu loh. Tapi kalau teman-teman masih mindsetnya satu afiliator kita pribadi cuma punya satu akun, ya selesai gitu loh. Kalau kalian nggak ngelihat ini bisa bisnis yang bisa digedein banget, pakai seperti jadi kayak punya perusahaan gede, ya nggak bisa. Kalau aku to double down on that, gitu. Boleh nggak sih sebetulnya afiliator itu gonta-ganti produk gitu? Boleh nggak sih? Oh awalnya jualan ini terus berubah jadi jualan ini. Jawabannya adalah boleh kalau personal brandingnya udah jadi. Gitu. Tapi kalau personal brandingnya belum jadi, jangan dulu. Kuatin dulu lah gitu kan. Pak Andri bisa begini karena kalilanya personal brandingnya udah jadi. Gitu. Tapi kalau belum jadi, lah jadiin dulu dong baru kamu ganti ke yang lain gitu. Nah dan itu pun juga masih ada prasyarat. Yang lain pun ketika pindah-pindah sebaiknya target marketnya sama.
Itu meskipun beda kategori produk, beda industri. Misalkan nih kita ngomong, Kalila selama ini di home living. Kalila mau masuk kosmetik, boleh nggak? Masih bisa. Boleh. Target marketnya posisi untuk siapa? Sekarang. Ya untuk hari ini ya. Itu mau masuk ke skincare, mau masuk ke kosmetik, boleh? Boleh. Tapi target marketnya kosmetik yang untuk para ibu rumah tangga. Jangan bikin kosmetik untuk mahasiswa. Itu jangan. Kenapa ya? Udah lari dari target marketnya. Tapi ini menarik Ton ya. Ini sempat masuk ke pikiranku ya. Kita mau bikin akun lagi dengan produk yang berbeda, dengan mungkin embel-embel Kalila 2, 3, 4 gitu ya. Waktu itu sempat dilema Ton antara membuka dengan kategori produk baru tadi yang kamu bilang skincare atau apa. Tapi aku akhirnya menyimpulkan aku tetap masuk ke home living, memperbesar home living. Kenapa? Karena ketika aku masuk ke skincare, aku akan compete dengan orang yang sudah lama existing. Mami Louise lah dan yang lain-lain yang masuk ke situ. Untuk jadi nomor 1 itu akan tetap kena embel-embelnya si Mami Louise. Betul. Mau ke elektronik ada Kucun, ada Sevrico, ada macam-macam lah. Aku mikir siapa ya yang top of mind-nya affiliate home living. Name it. Kalila. Bingung. Belum ada yang masuk. Kenapa nggak masuk ke situ? Meskipun secara margin profitnya home living itu nggak terlalu bagus-bagus banget dibandingkan sama skincare. Tapi akhirnya kita putuskan, oke, kita all out langsung ke satu segmen itu. Satu segmen gede. Karena untuk jadi nomor 1 di situ se-Indonesia besar. Masih ada peluang. Peluangnya. Nah itu yang aku maksud. Kalau misalkan kita belum kuat di satu posisi, ya jangan diversifikasi dulu. Itu maksudnya jangan gonta-ganti gitu loh. Itu. Tapi kalau menurutku ya misalkan Kalila mau pun bisa. Gitu. Tapi ya fokusin ke misalkan nih ibu rumah tangga yang memang usia tertentu, fokusnya kalau skincare jualnya yang anti aging gitu. Misalkan, jadi kan spesifik itu memang untuk target marketnya itu. Nah, yang aku ngelihat kesalahan terbesarnya di teman-teman afiliator adalah hari ini dia coba jualan, coba jualan apa? Oh skincare ini, dia jualan serum, nggak jalan ya. Besok dia jualan panci pak, terus besok lagi, kayaknya panci nggak laku, jualan TWS pak. Gitu. Jadi satu hari pertama skincare, hari kedua berubah, hari ketiga berubah. Iya. Gitu. Kalau secara algoritma gue lihat juga kayak gitu sih mungkin ya, karena mungkin algoritmanya kan akan nebak ya, kamu tuh apa ya? Fokusnya di mana ya kan? Dan biasa produk yang sama terus yang dilihat terus yang semakin banyak yang itu dia akan menyimpulkan bahwa kamu memang fokusnya di sini dan kamu akan dikirimin orang-orang yang memang cocok untuk beli barang ini gitu ya. Jadi memang lebih bagus berfokus di satu segmen market ya. Tapi nggak mesti ke satu kategori, tapi kayak tetangga-tetangganya masih bisa, tapi satu segmen market mungkin masih oke. Nah, Lebaran. Ini kita ngomong Lebaran ya, kok ngomongnya ke situ ya? Memang selalu melebar kemana-mana. Melebar banget. Ya udah, buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut mengenai affiliate ya, kebetulan kita bertiga ada bikin satu acara seminar namanya Business Affiliate Revolution. Nah, kalau kamu pengen belajar luar dalam panjang lebar ya kan, kita ada seminar dan webinar ini diadakan setiap 2 bulan sekali aja guys ya. Seminarnya offline ada di Jakarta dan Surabaya. Kalau webinar kita via Zoom ya. Kamu bisa daftar di sini, oke? Nah, nanti khusus buat subscribersnya CEO Business Online Podcast kita kasih kupon khusus ya, oke? Nanti kalian bisa daftar aja di situ dan tanya aja sama admin ya kan, waktu terdekat itu kapan. Dan jangan dilewatkan guys karena momentumnya ini akan segera habis kalau misalnya kamu nggak ngambil kesempatan sekarang ya. Jadi buruan kalau kamu mau ikutan langsung aja dicek di deskripsi dan link pin komen ya.